Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan meskipun kalian berada di rumah. Baiklah, kali ini Ibu akan memberikan video pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 dan 5 dengan muatan pembelajaran SPDP. Siapkan buku catatan kalian dan simak video pembelajaran yang akan Ibu sajikan kali ini. Catat jika memang ada materi yang perlu kalian catat. Yuk, kita mulai ya. Oke, kali ini Ibu akan membahas salah satu keragaman budaya di negara kita, Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu memiliki berbagai macam kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan bangsa. Artinya, budaya bangsa negara Indonesia dibangun dari berbagai macam kebudayaan daerah masing-masing. Seperti apa? Yang pertama, ada tarian daerah. Kedua, keragaman dari rumah adat. Keragaman yang ketiga bisa kita lihat dari senjata tradisionalnya. Keragaman yang keempat bisa kita lihat dari baju daerah. Yang kelima, adat istiadat suatu daerahnya. Keenam, keragaman budaya dalam hal makanan daerah atau kuliner daerahnya. Masih banyak lagi keragaman-keragaman budaya yang tidak Bu Afni angkat di sini. Silakan kalian browsing sendiri, cari keragaman-keragaman budaya apa lagi yang ada di Indonesia. Oke, untuk kali ini yang akan Ibu bahas, Ibu akan fokus ke tarian daerah. Simak baik-baik penjelasan di slide berikutnya. Ya, tarian daerah. Kali ini yang akan dibahas pada materi kali ini adalah yang pertama, gerak tari. Jadi kita tahu bahwa sebuah tarian pasti dibangun dari sebuah gerakan, karena gerakan merupakan unsur terpenting dari sebuah tarian. Yang kedua, yang akan kita bahas adalah pola lantainya. Dalam menari, pasti akan ada pola lantainya. Pola lantai itu sangat penting dalam unsur tarian, karena pola lantailah yang menentukan indah atau tidaknya tarian tersebut. Oke, berikutnya kita akan bahas satu persatu yaitu pola lantai dalam gerak tari. Gerak tari, pengertian gerak tari dulu kita bahas, merupakan unsur utama dari tarian. Gerak tari adalah perubahan posisi badan ketika seseorang menari. Ini adalah unsur gerak tari, merupakan unsur utama dari tarian selain ada musik, selain ada pola lantai, selain ada properti dalam tarian. Kemudian pola lantai. Bahasan kita kedua adalah tentang pola lantai. Pola lantai adalah garis yang dilewati penari ketika melakukan gerakan tarian. Pola lantai bisa dibentuk secara tunggal, berpasangan, maupun secara berkelompok. Nanti akan Ibu jelaskan satu persatu. Oke ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke gerak tari dulu. Nah, gerak tari sendiri dibagi menjadi 3. Ada gerak tari klasik, gerak tari kerakyatan, dan gerak tari kreasi baru. Gerak tari klasik adalah gerakan tarian murni, ekspresif, dan meniru kegiatan manusia ataupun gerakan hewan. Contohnya adalah tarian topeng, tarian golek, atau tari bedaya. Artinya murni di sini adalah gerakannya tidak ditambahkan dari unsur-unsur apapun. Jadi ini murni meniru gerakan manusia ataupun meniru gerakan hewan. Yang kedua, jenis gerak tari yang kedua adalah gerak tari kerakyatan, yaitu gerakan yang meniru kegiatan dan emosi manusia atau perangai hewan. Contohnya tarian Reog Ponorogo yang berasal dari Jawa Timur dan Ketuk Tilo. Yang ketiga, gerak tarian kreasi baru adalah gerak tari yang dimodifikasi dari gerak klasik dengan beberapa gerakan baru sehingga menjadi lebih modern.
Contohnya adalah tari saman, kecak, dan seringi. Ya, atau yang biasa kalian lihat tarian-tarian daerah tapi yang sudah ditambahkan gerakan-gerakan yang lebih ke arah modern. Yang belum lama kita lihat pembukaan dari Asian Games, ya, tari Ratu Jaro. Itu bisa kalian lihat, itu contoh gerakan tarian kreasi baru. Berikutnya, kita akan bahas setelah gerak tari, kita akan masuk ke pola lantainya. Pola lantai, apa sih pola lantai? Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan tarian. Bisa dilakukan secara tunggal, berpasangan, maupun kelompok. Pola lantai sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pola lantai garis dasar itu lurus, kemudian melengkung. Ya, jadi terdapat dua pola garis yaitu lurus dan melengkung. Nanti dari lurus ini akan dikembangkan lagi macam-macamnya. Kemudian dari garis melengkung ini juga akan dikembangkan lagi macam-macam pola lantainya. Ada di pembahasan slide berikutnya. Berikutnya, fungsi lantai. Fungsi pola lantai. Fungsi pola lantai adalah untuk menata gerakan tarian, untuk menciptakan kekompakan antar anggota penari, serta membentuk komposisi dalam pertunjukan tarian agar lebih indah dan menarik. Itu fungsinya kenapa harus ada pola lantai dalam gerakan tarian. Supaya bisa lebih terarah dan lebih indah kelihatan kekompakannya atau keserasiannya. Berikutnya, jenis pola lantai utama. Yang pertama dibangun dari garis lurus. Garis lurus ini nanti akan dipecah menjadi beberapa pola lantai yang lebih spesifik. Bisa kalian lihat, ada pola vertikal, ada pola horizontal, diagonal, zigzag, segitiga, segi empat, dan lain-lain. Kemudian garis lengkung. Pola garis lengkung nanti akan dibagi menjadi beberapa spesifikasi lagi, yaitu pola lingkaran, lengkung atas, lengkung bawah, pola angka 8, dan lain-lain. Ya, jadi pola lantai ada dua utamanya, yaitu yang berupa garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus dibagi menjadi beberapa bagian, garis lengkung pun dibagi menjadi beberapa bagian. Intinya garis lurus, garis lengkung. Berikutnya, ini dia macam-macam pola lantai. Kalau tadi udah Ibu sebutkan satu-satu, nah ini adalah gambar penampakannya. Kalau vertikal bentuknya seperti ini. Dia memanjang ke belakang atau lurus ke belakang. Diagonal, miring ke samping. Diagonal kanan, diagonal kiri. Ini adalah bentuk melengkung atau lingkaran. Berikutnya, kalian lihat di sini, ini horizontal atau mendatar. Jadi polanya seperti ini. Kemudian ada garis tegak, vertikal. Seperti ini gambarnya. Garis miring atau kita kenal dengan diagonal. Garis lengkung, garis bersilangan, sejajar, model zigzag, spiral, atau model garis gelombang. Ya, ini adalah contoh-contoh pola lantainya. Ya. Berikutnya, bagaimana jika pola lantai diterapkan dalam tarian? Nah, di sini ada beberapa jenis tarian yang memanfaatkan macam-macam pola lantai. Kita lihat yang pertama ada tari saman yang berasal dari Aceh. Tarian ini memodifikasi menggunakan pola lantai garis horizontal. Jadi dia lurus ke samping dari kanan ke kiri. Kemudian ada tari sekapur sirih dari Bengkulu. Tarian ini memodifikasi garis lengkung ke depan. Kemudian tari pendet dari Bali juga sama, memodifikasi garis lengkung ke depan. Kemudian ada tari piring dari Sumatera Barat. Tarian ini memodifikasi garis lurus dengan mengubahnya menjadi segi empat. Ini adalah bagian dari garis lurus, dimodifikasi menjadi segi empat. Berikutnya, pola lantai vertikal. Ibu hanya bahas 3 di sini jenis-jenis tariannya. Yang pertama pola lantai vertikal, ada tari serimpi, gitek balen, baris,
manuk dadali, dan tarian belantek. Kemudian untuk pola melingkarnya bisa kalian lihat di sini ada tari legong, pendet, andun, kecak, kapur siri. Dan ada juga pola horizontal, lurus dari kanan ke kiri. Ada tari saman, tari indang, lengger, rampak, tarian zapin. Ini hanya ada 3 pola yang Ibu sebutkan dan Ibu rinci jenis-jenis tariannya. Berikutnya, pola lantai dalam tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Ada apa aja? Yang pertama, tari tunggal. Tarian yang hanya dilakukan sendiri. Yang namanya tunggal berarti dia satu orang sendiri. Atau bisa juga dilakukan bersama-sama tetapi gerakannya serentak. Seperti itu. Gerakannya serentak jadi seolah-olah terlihat satu gerakan sama semua meskipun dilakukan oleh banyak orang. Kemudian biasanya menggunakan pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Nah, ini adalah contoh tari tunggal yaitu tari jaipong. Tari jaipong berasal dari Provinsi Jawa Barat. Berikutnya, yang kedua adalah tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tarian yang dilakukan secara berpasangan atau bisa beramai-ramai tapi secara berpasangan. Biasanya menggunakan pola horizontal, vertikal, dan diagonal. Contohnya adalah tari serampang 12. Tari serampang 12 ini berasal dari Sumatera Utara. Kemudian yang ketiga, tari kelompok. Tari kelompok adalah tarian yang dilakukan secara berkelompok. Biasanya tarian ini memodifikasi pola melingkar, melengkung, dan angka 8. Contohnya adalah tarian kipas Pakarena yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ya, ini adalah contoh dan pengertian pola lantai jika diterapkan dalam tarian tunggal, berpasangan, dan kelompok. Jadi pola lantai itu tidak hanya bisa dilakukan oleh tarian-tarian berkelompok, tapi juga tarian tunggal bisa, berpasangan pun bisa. Ya. Baiklah, demikianlah materi SBDP tema 2 subtema 1 kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa menambah wawasan kalian tentang pola lantai dalam sebuah tarian. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.